Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi Mardita dengan NIM 2005111022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dewasa ini. Di mana video ini untuk memenuhi tugas untuk UAS saya, yaitu bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan dan kedudukan yang amat penting. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Oleh karenanya, di era globalisasi sekarang ini, penting bagi generasi muda untuk mengembangkan serta melestarikan bahasa Indonesia agar tetap terjaga dan juga lestari. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad 7 itu menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menjadikan penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sangat sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Dan yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan sejak kelahirannya pada tanggal 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 3 fase itu mencakup, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia dewasa ini. Bahasa Indonesia dewasa ini merupakan bahasa yang terbuka dan fleksibel. Bahasa Indonesia dewasa ini banyak menyerap unsur bahasa asing dan bahasa daerah yang mengalami perubahan dari bahasa Melayu sebagai bahasa asal. Kedudukan bahasa Indonesia semakin terkikis karena dapat kita lihat bagaimana penggunaan bahasa oleh muda-mudi saat ini. Sering kita dengar oleh orang beralih bahwa berbahasa itu yang terpenting adalah lawan berbicara yang dapat memahami informasi yang kita sampaikan dan tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam Kamus Bahasa Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Penyebab utama fenomena ini terjadi karena kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang mengagungkan semua hal yang berbau internasional, luar negeri, atau dapat dibilang berbau barat. Fenomena negatif yang masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia di kalangan milenial. Bahasa menunjukkan jati diri bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli
asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing seperti kids zaman now menggantikan istilah remaja masa kini, serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak dikenal. Bukan hanya sekedar alat komunikasi, bahasa bukan sekedar tutur kata. Bahasa turut menggambarkan budaya dan jati diri sebuah bangsa. Itulah mengapa di bahasa Indonesia terdapat perbedaan kala berbicara dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, bahkan orang tua, ayah dan ibu kita. Nilai-nilai kesopanan yang lebih terlihat pada bahasa daerah yang jumlahnya sangat banyak. Ini bukti bahwa sopan santun dan tata krama adalah identitas bangsa Indonesia. Adapun solusi yang dapat ditawarkan dengan menggalakkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal pada fasilitas publik yang sering dilihat masyarakat luas, sehingga bahasa Indonesia dapat lebih populer di mata masyarakat sendiri. Meskipun solusi tersebut dirasa sulit untuk diterapkan secara langsung, namun hendaknya dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling mudah. Dari materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia juga memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Dengan alasan mempermudah komunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Oleh karena itu, perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar pertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga, mengingat banyak pengaruh dikarenakan globalisasi. Dan kita sebagai generasi penerus mampu untuk membina, mempertahankan bahasa Indonesia ini